Artinya, dia tidak memerlukan Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang dia dapatkan pasti adalah tangan Tuhan yang teracung. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-9. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, di pasal yang ke-9 ini tentunya Tuhan itu luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak hanya sekedar tanda petik ya, hanya memberikan penghukuman kepada Raja Ahaz dan juga Israel begitu, tetapi dia juga memberikan satu janji yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, betapa Tuhan itu memberikan satu janji bahwa nanti akan ada datang anak yang lahir untuk kita. Maka mungkin dalam pandangannya Yahudi itu disebut dengan Mesias, namun dalam pandangan kita adalah Immanuel atau boleh dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pengharapan yang Tuhan berikan di tengah penyampaian hukuman kepada bangsa Israel, namun bagi orang Israel atau bagi siapapun yang ingin berjalan di dalam terang, maka mereka pasti akan menjumpai Allah yang luar biasa, Allah yang akan beserta dan menyertai kita. Namun di sisi yang lain, kalau kita lihat di ayat yang ke-7 sampai seterusnya, sampai selesai, di ayat yang ke-20, maka ada satu kalimat yang cukup membuat kita berpikir ya, di ayat yang ke-8. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahui, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkak dan tinggi hatinya. Bagi orang yang tetap congkak dan tinggi hatinya melawan Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Kita lihat di ayat ke-16, di bagian yang terakhir. Dan tangannya masih teracung. Lalu di ayat yang ke-20, tangannya masih teracung. Tuhan mengacungkan tangan kepada hati yang sombong, kepada hati yang tidak mau menanti-nantikan pengharapan di dalam Tuhan. Artinya, dia tidak memerlukan Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang dia dapatkan pasti adalah tangan Tuhan yang teracung. Jadi pada hari ini sahabat sekalian, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita yang serba kompleks ini, kita seperti berjalan dalam kegelapan. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menghadirkan terang di dalam kehidupan kita, dan sudah pasti Immanuel, Allah menyertai setiap lembah kekelaman yang kita lalui, dan pasti akan menghantarnya kepada terang. Namun, kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak memerlukan Tuhan, kita masih merasa sanggup dengan apa yang kita punya, maka tangan Tuhan pun akan teracung kepada kita. Terkadang, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi di sini, yang pada saat ini kita hadapi, seharusnya membuat kita semakin melihat terang Tuhan, membuat kita semakin berjalan di dalam terang Tuhan. Namun kadang-kadang hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita karena kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita dan kita tetap setia berjalan di dalam terang firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.